Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu membaca hadis kitab Bulughul Maram yang berkaitan dengan hadis-hadis seputar masalah puasa. Kita lanjutkan hadis yang ke-559. Hadis 559 dan 560 ini berkaitan tentang masalah uzur bagi orang yang tidak berpuasa. Yaitu sebab-sebab seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kita lihat hadisnya yang ke-559. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar amal fath, yaitu penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, ila Makkah, ke kota Makkah, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fasama, beliau masih dalam kondisi puasa, hatta balagha qura al-ghamimi, sampai beliau dekat ke lembah Ghamim. Ghamim itu lembah, ya, nama lembah. Fasaman nas, manusia pun, sahabat masih berpuasa. Thumma da'a biqadahin min ma'in, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan air. Kondisi masih safar, beliau meminta untuk didatangkan air. Farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaih, beliau mengangkat air tersebut agar orang-orang yang ikut safar bersama beliau melihat beliau. Fashariba, kemudian beliau minum. Thumma qila lahu ba'da dzalika, kemudian dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam setelah itu, inna ba'dan nasi qad sama bahwasanya masih ada, ya Rasulullah, sebagian manusia yang tetap berpuasa. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah membatalkan. Faqala ulaikal usah, mereka tersebut adalah orang yang bermaksiat. Mereka tersebut adalah orang bermaksiat. Wa fi lafzin, di dalam satu lafaz, faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan air tadi? Karena di dalam riwayat bahwasanya sebagian manusia puasa tersebut telah memberatkan. Diinformasikan kepada Nabi bahwasanya sebagian manusia tersebut sudah merasa berat untuk berpuasa. Wa inna ma yantaziruna fima fa'alta, dan mereka tersebut menunggu apa yang kau kerjakan. Bagaimana ya sikap Rasulullah sekarang? Kita lihat. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasanya, meminta untuk didatangkan air setelah asar kejadiannya. Fashariba, kemudian beliau minum. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-560. Wa an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajidu fiyya quwwatan ala siyami fis safar. Ya Rasulullah, aku mendapati kesanggupan untuk berpuasa ketika safar. Fahal alayya junahun, apakah ada dosa bagi saya kalau sekiranya saya tetap berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, hiya rukhsatun minallah. Engkau tidak berpuasa itu adalah
rukhsah, keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasan, barang siapa yang mengambilnya itu bagus. Waman ahabba ayyasuma fala junaha alaih, barang siapa yang ingin untuk tetap berpuasa maka tidak ada dosa baginya. Rawahu Muslim. Kita lihat sedikit dua hadis ini berkaitan dengan masalah keringanan bagi orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala rukhisa li syaikhil kabiri ayuftira, diberikan keringanan kepada orang tua renta untuk tidak berpuasa, berbuka. Wa yut'ima an kulli miskina an kulli yaumin miskina, akan tetapi dia wajib memberikan fidyah, memberikan makan satu hari untuk satu orang miskin. Wala qada alaih, tidak ada kewajiban mengganti baginya. Kita lihat tiga hadis ini para hadirin berkaitan dengan masalah uzur diperbolehkannya orang untuk tidak berpuasa. Uzur yang pertama yaitu adalah safar. Uzur yang pertama safar. Ada dua hadis berkaitan dengan safar. Hadis yang 559 tadi, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam safar ke Makkah pada bulan Ramadan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di lembah Ghamim namanya, yaitu lembah Ghamim, diinformasikan kepada beliau bahwasanya ada sebagian manusia yang tidak sanggup untuk puasa. Tidak sanggup untuk puasa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan air. Meminta untuk didatangkan air. Kemudian beliau minum. Kemudian masih ada juga orang yang tidak berpuasa. Beliau mengatakan mereka tersebut adalah bermaksiat. Orang yang berpuasa tadi itu dihukumi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Bermaksiat. Sedangkan hadis 560 itu adalah kisah sahabat yang menyatakan sanggup untuk puasa. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang ingin puasa, tidak ada dosa baginya. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lihat antara hadis 559 dan 560 ini, apakah ada pertentangan seolah-olah? Ada. Hadis 559 seolah-olah itu berpuasa ketika safar itu hukumnya tidak dibolehkan. Karena beliau mengatakan apa? Mereka tersebut adalah pelaku maksiat. Ya Rasulullah, mereka masih puasa Rasulullah. Beliau mengatakan mereka tersebut bermaksiat. Sedangkan hadis selanjutnya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bahwasanya sanggup untuk puasa. Maka beliau mengatakan man ahabba ayyasuma fala junaha alaih, barang siapa yang ingin untuk puasa tidak ada dosa baginya. Hadis yang 560 itu menyatakan boleh. Ini secara tampak luar ya. Hadis yang 559 itu tidak boleh, haram. Kita lihat nanti bagaimana aplikasi dua hadis ini. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lihat safar dulu. Pembahasan safar berkaitan dengan permasalahan yang pertama jarak. Berkaitan yang kedua adalah masalah lama. Jaraknya adalah kapan seseorang tersebut dikatakan dia telah musafir. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, menukil perkataan jumhur, walladzi alaihi jumhuru ahlul ilmi, yang dipegang oleh mayoritas para ulama,
itu adalah perjalanan 80 kilometer sampai tujuan. Apabila dia telah melakukan perjalanan 80 kilometer, maka telah dihukumi orang yang safar. Kurang dari itu belum. 75, 70, 65, 25, 1 kilometer apalagi. Maka ini belum dihukumi orang yang musafir. 85 ke atas. 80 ke atas maka dia dihukumi orang yang musafir. Ini perjalanan. Adapun lamanya seseorang dikatakan musafir, itu memang terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan adalah 4 hari. 4 hari cuma. Lamanya seorang dikatakan masih mendapatkan keringanan safar apabila dia berada di suatu tempat tujuan dia tersebut selama 4 hari. Lebih dari 4 hari, 4 hari hilang keringanan safar. Ini menurut sebagian ulama ya, memang ada khilafnya. Jadi lamanya adalah selama 4 hari. Lebih dari 4 hari maka hilang keringanan safar. Apa contoh keringanan safar yang diberikan? Rukhsah salat enggak boleh lagi. Kemudian masalah puasa enggak ada lagi. Kemudian diperbolehkan untuk mengusap di atas khuf, udah hilang. Maka inilah keringanan-keringanan dalam safar. Ini jarak, ini lama. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kapan seseorang tersebut boleh mendapatkan keringanan? Kapan seseorang tersebut mendapatkan keringanan safar? Dia mendapatkan keringanan safar disebutkan oleh mayoritas ulama, Imam Nawawi rahimahullah, kemudian ulama yang lain, apabila dia telah meninggalkan kampung halaman dia. Kampung halaman. Ini dia. Dia mendapatkan keringanan safar apabila telah meninggalkan kampung halamannya. Selama dia masih berada di rumah, punya keinginan untuk safar, belum ada keringanan safar. Sampai dia meninggalkan tempat kediaman dia. Jadi tidak sah bagi orang yang belum safar, masih di rumah dia atau masih di komplek dia mengqasar salat. Dia mengqasar salat karena dia belum dihukumi orang yang musafir. Kapan dikatakan musafir dah? Tempat tinggal dia tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Sehingganya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Faman azima ayyusafira lailan." Barang siapa yang punya keinginan untuk safar keesokan hari, udah ada tiket, udah macam-macam lah, ayo kita mau safar insyaallah pulang kampung, udah dipersiapkan semua. Fala yajuzu lahu ayyusbiha muftiran. Tidak boleh pada pagi hari tersebut dia dalam kondisi berbuka. Dia harus punya niat pada malam hari untuk berpuasa. Kenapa? Karena statusnya belum dikatakan orang yang musafir. Kapan dikatakan musafir? Apabila dia telah meninggalkan kampung halaman dia. Maka dari situ boleh dia mengqasar salat atau tidak berpuasa. Selama masih di rumah, itu statusnya belum dihukumi orang yang musafir. Jadi tidak sah kita para hadirin untuk mengqasar salat di rumah. Salat salah dua-dua batu wak kapai kini lah. Tidak sah. Status kita belum musafir. Tinggalkan dulu negeri kampung kita, udah enggak kelihatan, maka baru sah dia. Ini yang harus kita ketahui. Jangan salah kaprah. Mentang-mentang keesokannya mau safar, tidak ada niatan untuk puasa, maka salah besar. Dia harus punya niat berpuasa. Udah dia tinggalkan, baru keringanan safar itu ada. Bisa dipahami ya para hadirin di sini.
Kapan dia mendapatkan keringanan? Safar. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya adalah safar adalah salah satu sebab diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Safar adalah salah satu sebab diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apapun alat transportasi yang kita gunakan untuk safar, selama kita safar, maka sebab keringanan itu ada. Mau kita safarnya eksekutif, mau VV-nya 5 IP, atau ada helikopter yang jemput kita langsung, gak ada capeknya kita. Selama itu dia dikatakan safar, dia mendapatkan keringanan terlepas transportasi apa yang ia pakai. Gak tahu, yang jelas dia safar. Nah, kemudian para hadirin, manakah yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Puasa atau tidak? Nah, ini dia. Baru kita mempraktekkan hadis yang ini. Pembahasan hadis ini para hadirin berkaitan dengan manakah yang lebih afdal, puasa atau tidak. Kita lihat. Yang afdal adalah yang paling mudah untuk dikerjakan. Ini yang paling afdal. Apa yang afdal? Yang afdal ketika kita safar adalah yang paling mudah untuk dikerjakan. Kalau sekiranya puasa tersebut memberatkan atau tidak kuat berpuasa, tidak kuat ya, utama baginya untuk tidak berpuasa. Nah, ini para hadirin, kalau sekiranya memberatkan, jangan diberat-beratkan diri. Kita berada di belakang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita suatu saat, suatu waktu tidak sanggup untuk berpuasa, masih kita lanjutkan, sayang Pak Ustaz, 2 jam leh, 5 jam leh, batalkan. Kita berhadapan dengan hadis ini. Mereka tersebut usah, mereka tersebut bermaksiat, mereka tersebut bermaksiat. Kenapa? Sudah diberikan keringanan dan engkau butuh, masih juga enggak mau ngambil. Ini rahasianya. Beliau mengatakan mereka tersebut adalah bermaksiat, sudah diberikan keringanan dan dia butuh untuk mengambilnya namun tidak dia pakai, sehingganya beliau mengatakan mereka tersebut bermaksiat, mereka tersebut bermaksiat. Mereka butuh namun tidak mereka praktekkan. Sehingganya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah suatu kebaikan pada kondisi yang ini. Dia sudah tidak sanggup. Merupakan kebaikan dia berpuasa ketika safar. Jika sanggup. Tapi para hadirin, jika dia sanggup, apakah boleh bagi dia untuk tidak berpuasa? Jika dia sanggup nih, saya sanggup untuk puasa, apakah boleh bagi dia untuk berpuasa? Boleh. Apakah boleh membatalkan? Boleh, karena safar. Jika dia sanggup, maka yang afdal apa? Utama untuk puasa. Kalau kita sanggup, tidak ada keberatan, maka utama untuk puasa dari 4 sisi. Sisi yang pertama adalah mengikuti praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sanggup untuk berpuasa, maka yang utama adalah untuk berpuasa. Dari sisi mana? Dari beberapa sisi. Yang pertama, mengikuti praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
praktek beliau tersebut di dalam safarnya beliau berpuasa. Loh Pak Ustaz, hadis yang 559 bukankah beliau tidak berpuasa? Iya, beliau tidak berpuasa agar orang-orang tersebut berbuka. Ini beliau tersebut diinformasikan, ya Rasulullah, ada sebagian manusia yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Mereka menunggu sikapmu itu bagaimana? Innama yantaziruna ma fa'alta. Mereka menunggu apa yang engkau kerjakan. Kalau sekiranya engkau membatalkan, maka mereka pun juga membatalkan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu secara umum berpuasa ketika safar. Yang kedua, puasa tersebut berada pada waktu yang mulia. Sisi kedua, puasa tersebut berada pada waktu yang mulia. Tentu bedanya puasa kita Ramadan dengan hari selain Ramadan. Yang ketiga, tidak ada hutang. Nah, ini yang paling itu. Yang jelas ketika kita puasa ketika safar, catatannya apa? Sanggup, itu tidak ada hutang, udah lunas hutang. Yang keempat, lebih mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena nuansa itu berpengaruh. Kalau seandainya nuansa tersebut orang berpuasa, tentu kita menjalani lebih ringan ketimbang kita sendirian yang berpuasa. Orang di rumah kita makan sate, makan bakso, ternyata kita sendirian yang puasa, itu lebih berat terasa. Tapi kalau sekiranya semua kaum muslimin berpuasa, maka lebih mudah untuk kita lakukan. Saudara kita puasa, maka tentu lebih mudah. Oleh karenanya para hadirin, dikembalikan kepada apa? Masing-masing pribadi kalau sekiranya mereka safar. Kira-kira saya sanggup apa tidak? Jangan memberatkan diri. Kalau enggak sanggup, dah batalkan. Di sini kita, di belakang kita itu ada sabda Nabi Muhammad SAW. Mereka tersebut adalah bermaksiat. Sudah ada keringanan, kok belum kamu ambil juga? Di sini dia. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang pertama. Bentuk keringanan yang pertama. Bentuk keringanan yang kedua, hadis 561. Yang kedua bentuk keringanannya adalah orang tua renta. Lansia ya. Lanjut usia yang tidak sanggup untuk berpuasa. 561. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, diringankan bagi orang lanjut usia untuk tidak berpuasa, kan tetapi memberi makan 1 hari untuk 1 orang miskin. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini bentuk keringanan yang kedua. Kita lihat apa kriteria lanjut usia yang dimaksud. Yang pertama, pembahasan kita ya. Sini. Apa kriteria lansia yang dimaksud? Kriterianya yang dimaksud di sini adalah kriterianya masih ada akal. Ini dia. Dia sudah lanjut usia, sudah tidak sanggup. Catatannya apa? Masih ada akal. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, ma'ahul aqlu. Bersama dia tersebut masih ada akal. Tapi kalau seandainya sudah lansia, sudah enggak tahu menau dengan diri dia, dengan kondisi lingkungan, dia udah enggak tahu sama sekali, maka tidak ada kewajiban apapun.
Catatannya para hadirin, lansia ini apa? Masih ada akal. Orang yang udah nggak tahu sama sekali, lingkungan dia nggak tahu, kondisi dia nggak tahu, naudzubillah, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kenapa? Karena salah satu syarat wajibnya berpuasa adalah istilahnya mukallaf. Mukallaf, apa itu mukallaf? Balik, berakal. Nah, ini dia. Orang itu diperintah dan dilarang apabila manusia tersebut telah memenuhi kriteria yang disebut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Balik dan berakal. Kalau sekiranya belum balik, apakah wajib puasa? Tidak. Kalau sekiranya tidak ada akal, apakah wajib puasa? Juga tidak. Enggak ada sama sekali. Enggak ada fidyah. Enggak ada fidyah bagi lansia yang sudah enggak tahu dengan kondisi diri dia dan kondisi lingkungannya. Tapi kalau lansia, pembahasan hadis 561 adalah lansia yang masih ada akal. Udah tahu dia kondisi dia bulan Ramadan, tahu dia dengan salat, tapi kondisi dia tidak memungkinkan untuk puasa. Apa kewajibannya? Memberikan fidyah 1 hari untuk 1 orang miskin. Kita lihat pembahasan lanjutannya. Yang kedua adalah jenisnya, takarannya. Berapa takaran fidyahnya? Takaran dan jenis. Takarannya adalah kata para ulama nisfu sa'in, setengah sa'. Kemudian miqdaru bil wazni kilo wa nisf. Ini dia. Takarannya adalah sebanyak setengah sa', yaitu 1,5 kilogram makanan pokok. Makanan pokok, bukan emas dikasih 1,5 kilogram. Ini fidyah, kasih 1 kilogram emas, bukan. Atau roti, bukan. Atau air minum, bukan. Atau sirup, bukan. Makanan pokok. 1,5 kilogram makanan pokok. Kemudian yang ketiga, waktu pembayaran. Waktu pembayaran fidyah. Poin ketiga, waktu pembayaran fidyah. Waktu pembayaran ada 2, awal kemudian akhir. Kapan startnya fidyah ini? Startnya fidyah ini kalau sudah masuk bulan Ramadan. Baik, dikit lagi. Awalnya adalah kapan? Kalau sudah masuk bulan Ramadan, sudah sah dia untuk membayar. Bagaimana sahnya Ustaz? Boleh di awal semuanya, boleh di pertengahan, dan boleh juga di akhir. Ini adalah masuk bulan Ramadan sudah berlaku untuk membayar fidyah. Akhirnya kapan? Akhirnya adalah mayoritas ulama mengatakan boleh diakhirkan. Meskipun telah berlalunya Ramadan. Akhirnya adalah boleh diakhirkan meskipun telah berlalunya Ramadan. Di Syawal boleh, setelah bulan Syawal boleh, di Muharram boleh, Jumadil Awal boleh, Jumadil Tsani boleh. Sampai kapan? Sampai dia berikut bulan-bulan berikutnya. Tapi yang lebih utama adalah pembayaran tersebut dilakukan pada bulan Ramadan. Ini yang lebih utama. Akan tetapi batasan akhirnya tidak ada batasannya, dalam artian silahkan dibayar meskipun Ramadan telah berlalu. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ini berkaitan dengan waktu pembayaran.
Awalnya adalah ketika masuknya bulan Ramadan, akhirnya adalah boleh untuk diakhirkan, artinya meskipun telah berlalu bulan Ramadan. Pembahasan yang keempat berkaitan dengan masalah fidyah adalah siapa yang menanggung. Siapa yang menanggung fidyah? Siapa yang menanggung fidyah? Maka yang menanggung adalah yang menanggung pribadi yang bersangkutan. Kalau sekiranya istri yang punya kewajiban untuk fidyah, apakah suaminya membayar? Tidak. Yang membayar adalah istri. Kalau sekiranya ibunya punya, orang tua dia punya fidyah, apakah anak yang membayar? Tidak. Yang membayar, yang menanggung fidyah adalah pribadi yang bersangkutan. Tidak ada kewajiban suami. Di garis bawahi, tidak ada kewajiban. Boleh untuk dibayarkan? Boleh, tapi hukumnya tidak wajib. Nafkah wajib untuk diberikan? Wajib, bukan boleh. Hukumnya wajib. Tapi kalau fidyah itu bukan kewajiban suami. Seperti istri berhutang untuk kebutuhan pribadi, beli jam, beli ini, beli HP, ngutang dulu, tidak ada kewajiban suami untuk membayar, karena itu bukan nafkah. Kenapa para hadirin pribadi yang bersangkutan bukan pribadi yang menanggung nafkah? Alasan yang pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena ini adalah berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu hukum asalnya orang lain atau pribadi masing-masing? Pribadi masing-masing. Sehingga fidyah pun juga ditanggung sama pribadi masing-masing. Ini alasan yang pertama. Karena ini berkaitan dengan ibadah, dan ibadah itu dikerjakan oleh pribadi masing-masing. Alasan yang kedua adalah karena ini bukan nafkah. Fidyah itu bukan nafkah. Fidyah bukan nafkah. Kalau sekiranya itu permasalahan nafkah, iya ditanggung sama suami atau ditanggung sama anak yang memiliki orang tua yang tidak ada penghasilan, iya anaknya menanggung. Tapi kalau fidyah ini adalah pembahasannya bukan nafkah, sehingga ditanggung oleh pribadi masing-masing. Beliau mengatakan kalau sekiranya ada suami yang membayar atau anak yang membayar, maka dialah suami yang paling baik. Kalau ada suami yang membayarkan hutang istri secara sukarela, istri kamu punya hutang berapa? 3 juta, biarlah hamba bayar, udah bayarin 3 juta cash langsung. Itu suami yang baik, Masya Allah ya. Secara hukum asal apakah dia wajib membayar? Yang bukan berkaitan dengan nafkah kebutuhan harian, maka tidak wajib. Hutang istri adalah hutang istri, tidak ditanggung oleh suami. Dan fidyah ini bukan nafkah. Sehingganya pribadi masing-masing yang menanggung. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kelima, poin yang kelima, cara membayar. Cara membayar fidyah itu adalah sifatnya longgar. Apa maksudnya sifatnya longgar cara membayar itu? Boleh dia diberikan untuk satu orang, untuk satu atau lebih. Misalnya kalau sekiranya dia tidak berpuasa 30 hari, berapa itu berarti? Kalau dia memberikan beras ada 45 kilo, boleh dia berikan untuk satu orang, boleh dia bagi-bagi untuk 3 orang. Kalau untuk 3 orang berarti 15, atau boleh untuk 9 orang berarti 5 kilo, atau boleh juga untuk satu orang. Yang penting sifatnya longgar, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu bentuk sifat yang longgar tersebut adalah boleh ngasih makanan jadi, boleh mentahan.
Bentuk yang longgar yang kedua adalah boleh ngasih makanan jadi. Seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengundang orang-orang miskin untuk datang ke rumahnya. Dah dijadikan masakan siap jadi makan, atau kita beli nasi bungkus kita berikan. Atau yang sifatnya mentahan. Kalau sifatnya mentahan berapa? 1,5 kilo. Kemudian para hadirin, manakah yang lebih baik, mentahan atau ngasih makanan jadi? Sebagian ulama memandang yang lebih utama adalah mentahan. Apa rahasianya? Rahasianya agar bisa disimpan. Bisa jadi pada suatu hari tersebut dia memiliki makanan yang banyak, otomatis datang makanan lagi, otomatis dia harus menghabiskan hari itu juga, atau tidak dia berbagi kepada yang lain kalau enggak basi dia. Tapi kalau yang kita berikan mentahan, apakah mentahan itu bisa basi? Enggak, makanan ada kita kasih mentahan bisa untuk stok 2 hari lagi lah kita masak ini. Makanya sebagian ulama memandang bahwasanya meskipun sifatnya longgar, boleh ngasih makanan jadi, boleh mentahan, yang afdalnya adalah yang mentahan, karena rahasianya bisa disimpan. Bisa jadi pada waktu hari tersebut dia punya banyak makanan. Ini yang lebih afdalnya. Kemudian longgarnya lagi, boleh dibayar di awal, boleh di akhir, boleh di tengah. Silahkan. Boleh dia membayar di awal semua, atau di tengah dia bayar, atau di akhir dia semuanya, maka tidak masalah. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu poin lagi berkaitan dengan masalah uzur ini. Jadi poin yang kelima adalah cara membayarnya. Dan poin yang keempat diingat-ingat. Yang ingat-ingat siapa? Suami dan istri harus ingat. Agar istri enggak meminta mana fidyah ambo udah. Kenapa? Karena fidyah ini bukan nafkah. Tapi kalau istri boleh dama pitih balanjo gini. Boleh? Boleh. Karena itu nafkah. Kewajiban ya. Kewajiban orang yang punya uzur. Kewajiban orang yang punya uzur. Kewajiban orang yang punya uzur. Hadis tadi para hadirin disebutkan ada berapa uzur? 2. Apa uzur yang pertama? Safar 1, kemudian tua renta. Apa kewajibannya? Masih sama enggak itu? Kewajiban yang pertama adalah ada yang namanya ganti tanpa fidyah. Yang kedua adalah fidyah tanpa ganti. Kewajiban orang yang punya uzur itu ada 2. Ganti tanpa fidyah. Yang kedua adalah fidyah tanpa ganti. Adapun ganti tanpa fidyah diberikan kepada orang musafir, diberikan kepada tua. Adapun fidyah tanpa ganti diberikan kepada tua renta. Kemudian ganti tanpa fidyah diberikan kepada orang sakit yang sakitnya bisa hilang. Demam biasa 3 hari, maka adalah ganti tanpa fidyah. Kalau sekiranya awak pernah sakit dulu bulan Ramadan, ambo ingin balik barih atau untuk bayar fidyah, tidak sah. Soalnya apa? Soalnya orang sakit yang sakitnya bisa hilang. Kemudian fidyah tanpa ganti yang kedua dikiaskan oleh para ulama adalah sakit menahun yang tidak bisa sembuh secara medis ya. Tapi secara hukum Allah itu sangat bisa. Secara medis ini penyakit yang tahunan ini, tidak bisa Pak. Nah ini dia, fidyah tanpa ganti, tua renta, sakit menahun yang tidak bisa sembuh.
Ganti tanpa fidyah, musafir, orang sakit yang sakitnya bisa hilang. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di manakah statusnya ibu hamil dan menyusui? Di mana posisinya? Apakah fidyah tanpa ganti atau ganti tanpa fidyah? Kita lihat statusnya. Ibu hamil, apakah sakit menahun yang nggak akan bisa hilang, atau dia lemah yang kemungkinan bisa hilang? Sakit, lemah yang kemungkinan bisa hilang. Kan sifat hamil tersebut nggak akan dia bawa sampai meninggal dunia, dari lahir kemudian hamil terus, kan nggak akan mungkin. Atau dia menyusui, akan ada suatu waktu dia tidak akan menyusui, suatu waktu dia tidak akan hamil. Jadi dimasukkan ke kelompok yang mana? Orang yang sakit, yang sakitnya bisa hilang, kan hamil akan berhenti, menyusui pun juga akan berhenti. Dengan demikian apa kewajiban ibu hamil dan menyusui? Ganti tanpa fidyah, bukan fidyah. Dia harus mengganti. Kenapa? Karena rahasianya dimasukkan ke kelompok orang sakit yang bisa sakitnya hilang. Hamil kan berhenti, dan menyusui pun juga akan berhenti. Berarti bisa jadi Pak Ustaz 150 hari dia akan mengganti puasa. Tahun pertama mungkin bisa terjadi ya, hamil. Tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil, tahun keenam menyusui, dah stop dulu. 6 tahun kali 30 berapa berarti? 180, jadi setengah tahun dia berpuasa. Nah, sebagian kalau sekiranya bilangan tersebut yang sudah sangat banyak sekali, maka sebagian membolehkan fidyah. Tapi catatan hukum asalnya, praktekkan ini dulu, ganti dulu. Karena ibu hamil dan menyusui itu dikelompokkan kepada orang sakit yang sakitnya bisa hilang. Kan hamil tersebut akan berakhir, menyusui pun juga akan berakhir. Maka kewajiban asal ibu hamil dan menyusui adalah, kewajiban asalnya adalah qada tanpa fidyah. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan hadisnya lagi, karena hadisnya panjang, kita baca. Ini berkaitan hadis yang ke-562, berkaitan dengan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Kita masih ingat bahwasanya tidak batal puasa seseorang kalau dia melakukan pembatal dalam kondisi lupa dan tidak sengaja. Sekarang pembahasannya adalah apa kewajiban bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Qala ma ahlakaka, apa yang menyebabkan Anda celaka? Qala waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan, aku celaka ya Rasulullah disebabkan aku berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Ini hati-hati. Kalau orang bujang, pembahasan ini enggak nyangkut ya. Ini bagi orang yang sudah punya istri, hati-hati. Faqala, tadi sahabat apa? Hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, apakah engkau mendapatkan budak yang bisa dibebaskan? Qala la, tidak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Tadi diberikan kepada yang tanya tadi apa? Memerdekakan budak. Yang kedua, dia enggak sanggup untuk memerdekakan budak. Kemudian pilihan yang kedua, apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, juga enggak sanggup ya Rasulullah. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan,
apakah engkau sanggup untuk memberikan makan sebanyak 60 orang miskin? Qala la, juga tidak ya Rasulullah. Tidak semuanya, ada 3 pilihan, semua jawabannya tidak. Summa jalasa, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk. Fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Kemudian ada seseorang yang memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 keranjang kurma. Kemudian faqala tasaddaq bihadza. Kemudian nih, bersedekahlah dengan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kurma tersebut kepada yang bertanya tadi. Faqala a'ala afqara minna. Ya Rasulullah, apakah saya berikan kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Ini Masya Allah kondisinya berarti ya. Fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ya Rasulullah, tidaklah di antara 2 bukit ini yang ada di Madinah yang lebih membutuhkan kepada makanan ini. Ini Masya Allah kondisinya sangat di bawah sekali. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat anyabuhu, sampai kelihatan taringnya. Summa qala idhhab, nah pergilah. Fa'at'imhu ahlak, kau berikan makanan tersebut kepada keluargamu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, satu hadis yang kita bahas. Ini berkaitan dengan masalah pembatal puasa di siang Ramadan. Disebutkan dalam hadis tadi adalah masalah, di dalam hadis disebutkan kisah masalah hubungan suami istri di siang Ramadan. Ini pembahasan hadisnya. Ada siang Ramadan, ada hubungan suami istri. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah kafarah. Isi kafarah yang pertama, merdekakan budak. Ada budak 2 bulan puasa berturut-turut, 60 orang miskin, yaitu dikasih makan. Ini dia. Bagi orang yang melanggar ini, hubungan suami istri di siang Ramadan, maka dia punya kafarah. Ini namanya kafarah. Kafarah berat. Harus berurutan. Merdekakan budak dulu. Kalau tidak ada budak, pindah kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Udah kita singgung. Batal tanpa uzur, ulang dari awal. Batal ke hari 47. Ada kopi dia lihat. Maka dia minum, batal, ulang dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau sekiranya batal dengan uzur, maka lanjut. Lanjut. Kalau sekiranya tidak mampu harus dicoba dulu. Hari ke-30 dokter mengatakan enggak bisa lanjut lagi, Pak. Kalau sekiranya Pak lanjut, mudaratnya lebih besar. Maka pindah ke 60 orang miskin. Dengan demikian para hadirin, kalau sekiranya bukan hubungan suami istri, ini turunan dari pembahasan ya. Karena dalam hadisnya membahas hubungan suami istri di siang Ramadan. Kalau sekiranya bukan hubungan suami istri dia lakukan seperti makan dan minum, kewajibannya kewajibannya berat juga, dosa besar ini. Taubat dan mengganti. Sengaja dia makan dan minum atau melakukan pembatal selain hubungan ini, maka kewajiban dia taubat dan mengganti. Tapi kalau sekiranya hubungan suami istri di siang Ramadan, kewajibannya 3. Taubat, kemudian mengganti, kemudian bayarkah kafarah. 3 kewajiban dia. Kalau sekiranya hubungan bukan pada bulan Ramadan, bukan pada Ramadan, puasa ya,
maka puasa tersebut ada dua. Puasa ganti, puasa sunnah. Kalau sekiranya terjadi hubungan suami istri bukan pada bulan Ramadan, maka kita lihat apabila puasanya puasa ganti, maka diharamkan bagi suami mendatangi istrinya dan si istri pun wajib menolak. Kenapa? Karena puasanya puasa wajib, enggak boleh sama sekali. Hati-hati suami harus tahu posisi puasa istri kita mana, apakah wajib apa tidak. Enggak boleh didatangi. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan yang wajib. Kalau sekiranya istri tersebut puasanya puasa sunnah, maka kita lihat. Kalau istri tersebut puasa sunnah atas dasar izin suaminya, maka tidak boleh suaminya datangin. Maka tidak boleh karena sudah diberikan izin. Kalau sekiranya tanpa izin, tanpa pemberitahuan, maka di sini si suami punya hak untuk mendatangi dan si istri pun wajib patuh. Jadi para hadirin, kafarah itu dikhususkan untuk apa? Hubungan suami istri di siang Ramadan. Adapun hubungan suami istri pada puasa yang sifatnya ganti dan sunnah, itu tidak ada kafarahnya, tidak ada kafarah. Kalau seandainya ganti itu tidak diperbolehkan. Kemudian faedahnya di sini adalah besarnya dosa di sini. Faedahnya adalah besarnya dosa hubungan suami istri di siang Ramadan. Merupakan dosa besar. Karena sahabat tadi mengatakan apa? Ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, celaka saya. Ini pertanda bahwasanya dosa besar. Yang kedua, pembahasan kita yang telah berlalu, tentunya mohon maaf ya, hubungan suami istri ini bisa jadi terkadang terjadi disebabkan ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kita bahas kemarin. Kalau sekiranya dia tidak sanggup mengontrol dirinya, apa hukumnya? Hukumnya haram. Di sini pembahasannya. Bisa jadi jatuh kepada dosa besar. Tapi kalau sekiranya beliau sanggup untuk menahan seperti Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya tidak masalah. Besarnya dosa di siang. Yang kedua adalah faedahnya tersebut di selain bab puasa, faedahnya adalah bolehnya, ini aja yang kita sebutkan, menyebutkan dosa pribadi kalau ada maslahat. Ini para hadirin, ini kaidah penting. Hukum asalnya dosa pribadi itu disimpan, jangan diumbar. Allah tersebut sudah menyimpan dosa pribadi kita, maka jangan kita yang mengoyak simpanan tadi. Akan tetapi kalau sekiranya dosa pribadi tersebut kita sebutkan ada maslahat hukum di belakangnya, maka diperbolehkan. Sahabat tadi menyebutkan dosa pribadi enggak? Iya, sahabat menyebutkan dosa pribadi. Apa dosanya? Ya Rasulullah, waqa'tu fi imraati. Ya Rasulullah, aku berhubungan suami istri. Dosa pribadi kan? Iya, di bulan Ramadan. Tetapi disebutkan apa? Kalau sekiranya ada maslahat hukum yang diinginkan, maka diperbolehkan. Kepada ahli ilmu kita bertanya, saya telah melakukan ini dan itu, tidak masalah. Kalau sekiranya apa? Ada hukum yang di balik yang kita inginkan. Enggak boleh kita menyembunyikan. Ustaz Ambo telah melakukan ini. Solusinya. Ini apa yang dilakukan? Harus disebutkan apa? Dosanya agar ada solusi. Oleh karena sekali lagi para hadirin, dosa pribadi masa lalu kita stop. Jangan pernah diumbar. Allah telah menutup. Jangan pernah kita menyebutkan ini dan itu, masa lalu saya, masa muda saya ini dan itu, stop. Kecuali kita menyebutkan dalam rangka ada maslahat hukum yang diinginkan. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya masih ada 2 hadis lagi berkaitan dengan puasa Ramadan. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. Dan tambahannya adalah ini pembahasan hadis yang hanya berkaitan dengan hukum. Karena para hadirin, hadis-hadis berkaitan dengan Ramadan itu ada 2. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan
Dan yang kedua, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Yang kita bahas baru dari sisi hukum, belum dari sisi keutamaannya. Baru ini yang kita bahas. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.